keluar anginnya. Jadi bulu-bulunya. Banyak tuh airnya keluar darahnya tuh. Kayak gitu deh dia keluar kemarin tuh. Tuh kan? Oh ini udah kayak Kayak gini mendidih, kan dia. kayak mendidih tuh ya. Iya. Berarti nggak apa-apa sihnya dia. Oksigennya. Oksigennya itu. Saya tadi tuh kok terasa sakit dada saya, kayaknya telepon Ustadz aja lah ini. Kenapa dadanya? Enggak tahu aja tiba-tiba kok kayak sakit gitu. Berhenti ngerokok makanya. Nggak bisa dikasih tahu Udah nih. saya ngopi kali mungkin. Rokok, bukan ngopi. Kalau kopi lambung kita yang diserang. Rokok Pak, rokok. Ingat anak, Istrinya ingat sayang istri. Kalau mau istrinya kawin lagi cepat dah mati. Ya ada kisah salah seorang sahabat itu dia bilang istrinya ke suaminya kayak gini, anu ayah gitu, sayang gitu. Apa, aku ingin meminangmu di surga kelak katanya. Kata suaminya langsung, ya udah kalau kamu pengen kita bersama di surga setelah saya meninggal besok kamu bisa nikah lagi. Iya, nggak boleh nikah lagi. Ya karena istri itu Kalau akan membersamai pasangan terakhirnya, Oh gitu. akan membersamai kalau istri, kalau suami, kalau suami, semua istrinya, istrinya akan menjadi pimpinan para bidadari. semua istrinya maksudnya. Iya, semua Kalau istrinya lebih dari satu maksudnya, ya bakalan menjadi pimpinan para bidadari di surga. semua istrinya, misalnya 3 istrinya. Iya, tiga-tiga jadi pimpinan para bidadari. Oh, Semangat sekali nanyanya kalau suami. Tapi itu ya, kalau istri nanti misalnya ini, makanya ada orang minta apa nih? kan istrinya Uje itu kan enggak dia nikah lagi. Nikah dia, istrinya Uji nikah. Nikah sama ini siapa namanya? Masa sudah kawin lagi? Udah sama mantan Vokalis itu. vokalisnya siapa? Yang jadi ustadz itu. Iya, yang jadi ustadz itu. Nikah dia sama itu. Oh, bukan dia bohong itu? Serius tuh. Nih. Kan dia jadi ustadz juga kan, anu itu vokalis itu. Makanya ada orang kemarin kan suaminya tuh meninggal tabrakan, Mbak. Suaminya meninggal tabrakan, dia udah 1 tahun ini dia kan ya namanya perempuan masih muda, umur 30 tahun kan pasti hasrat ingin menikah itu pasti sangat itu kan. Jadi dia bilang, saya gimana ada yang ngelamar saya lihat dulu, suamimu sudah menunggumu di depan pintu surga karena dia mati tabrakan. Saya bilang, insya Allah syahid suamimu, saya bilang, karena suamimu, saya bilang, dia mencarikan kamu nafkah, saya bilang. Waktu itu dia lagi kerja meninggal. Sedangkan dalam Islam dikatakan suami yang keluar dari rumah untuk mencarikan istrinya nafkah, dia seperti jalan jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah itu puncak amalan tertinggi dalam Islam. Kalau dia kenapa-kenapa di jalan, dia mati syahid insyaallah. Karena jihad. Ya tercatat seperti orang mati syahid. Kalau Jihad istrinya yang fisabilillah. kerja terus mati gimana? Yes. Yang bisa sih amalan laki-laki sama perempuan. Enak banget lu. Giliran sama malu mati sih. Yo, Ya sama. nggak ada kan nabi perempuan, nabi itu laki semua. Insya Allah mati syahid semua. Tapi kan kita juga kerja. Tetap mati syahid insya Allah. Kita mencari tetap mati syahid. Orang Khadijah aja tuh dia ikhlas, nabi itu punya istri. Ih, maksud lu apa? Makanya kata Ustadz Firanda, kata Khadijah Ustadz Firanda Andirjam, seorang istri itu layaknya jangan mengatakan seperti ini. Biar dia tidak menentang syariat. Biar karena orang yang menentang syariat kan beda penghakimannya. Iya. Mending bahasanya kayak gini tentang poligami ini. Terserah deh, saya bukan nggak setuju poligami, tapi untung-untung suami saya nggak poligami. Nah, Itu kalimatnya. Udah tak bilang kalau ditanya nggak masalah orang poligami, yang penting bukan suami Nah. saya. Oh, gitu sih. untung bukan suami saya yang poligami. Jangan itu diskreditkan itu. Kan itu sunnah ya. Karena itu karena biar nggak
keluar perkataan kufur karena orang yang membenci Iya. sunnahku bukan dari golonganku, kata Oh, Rasulullah. itu Jadi pun. sepele, terkenal sepele. Oh, saya terserah, saya bisa cari pahala dari iya, jalan benar lain. ya. Nah, jangan sampai keluar perkataan karena setan itu selalu membisikkan itu. Iya, iya. Ya daripada suaminya berzina kan. Mending udah ya enggak apa-apa apalagi asal bukan suami saya gitu. Jadi toh insya Allah juga nggak mungkin kan dengan keadaan seperti ini mau poligami gitu kan. Tapi biar tidak terkesan menentang syariat gitu. Iya. Ya suka tidak suka mau nggak mau ini syariat Islam gitu. Bayangkan sekarang ya coba ada link itu link tentang Wih, kakinya itu berapa kotor banyak banget. populasi saat ini. Sekarang aja sudah 1:5. Iya. Perempuan sama laki-laki sudah 1:5. Lebih banyak perempuan. Tujuannya apa? Biar semua istri itu, semua perempuan tuh punya istri. Ya Uji aja itu ada 4 istrinya loh. Cuman kan dirahasiain sama si Umi Pipit itu. Pipik. Iya. Lembu ade, tangannya. Gatal sini. Dia Si itu siapa sih namanya vokalis itu? Jadi, udah nikah. beragama itu jangan kita prasmanan gitu. Mana yang kita Berarti suka dia kita enggak ambil. ketemu Uji dia itu ya di surga ya kalau dia udah nikah lagi ya. Enggak bisa. Sayangnya Uji. Makanya kalau dalam rumah tangga tuh penting sekali komunikasi gitu kan. Ya, kalau hal-hal sederhana seperti itu perlu kita bicarakan sama istri. Gara-gara dia bongkar itu Uji nikah lagi itu mungkin dia. Ini kalau saya meninggal gimana kira-kira? Aduh, ngobrol-ngobrol enggak Enggak boleh ya. enggak komunikasi aja gitu, komunikasikan. perlu yang kayak ayah Perlu. bilang. Oh. Nanti emas bunda buat siapa? Baju bunda buat siapa? Ya karena Masya Allah, karena pernikahan ini kan ibadah terlama, paling panjang durasinya. Kita sama istri, merayu istri pahala, cumbui istri Dengar pahala, tuh dengar tuh bikin istri tersenyum. Makanya apa kata Kalau Rasulullah? nafkah istri, Pahala. denger tuh Kalau sering ke mall pahala. ajak istri ke mall pahala. Ya, makanya apa kata Rasulullah? Jadi ini serius nih. Kata para ulama, kalau kita pengen lihat orang, jangan lihat dia sama muridnya, jangan lihat dia sama temennya, jangan lihat dia karena dia bisa menutupi topengnya di hadapan teman-temannya. Seorang ulama atau ustadz bisa saja di depan muridnya dia baik-baik saja, tapi di istrinya dia jahat sama istrinya. Karena karakter sesungguhnya seorang suami itu dilihat bagaimana dia dengan anak istrinya. Itu karakter orang yang sesungguhnya, bukan dilihat bersama muridnya, bukan dilihat sama tetangganya, bukan dilihat sama teman-temannya, enggak. Tapi orang yang sesungguhnya baik, bagaimana dia bersikap sama istrinya. Makanya apa kata Rasulullah? Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik dengan istrinya, dan aku kata Rasulullah, aku paling baik sama istriku. Dengar tuh ya. Insyaallah ya Allah. Jadi orang yang baik itu bukan baik sama temannya, Itu. bukan baik sama tetangganya, Itu pun. Dengar tuh ya. tapi bagaimana Nabi dia itu dia- bersikap sama istrinya. Nabi itu dia poligami waktu Hadijah tuh udah meninggal ya. Jangan cepet-cepet poligaminya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dan aku kata Rasulullah orang yang paling baik dengan istriku. Ya. Jadi jangan sepelekan perihal rumah tangga ini. Makanya orang, wih luar biasa dia sama temennya. Biasanya orang sama temennya loyal gitu kan, sama temennya welcome gitu, baik, wih. Tapi nyampe rumah istrinya dicemberut, istrinya dibentak-bentak kan, Marahin ya. dimarahin. Padahal Untung bagaimana? suamiku baik ya. Untung suamiku selalu ajak ke mall. Nggak pernah bentak-bentak istri. Pica-pica nari nih. Banyak bisa. saya lihat kejadian itu, orang sama muridnya itu baik tuh, tapi ternyata di belakang di sama istrinya dia Ya. banyak sih ustadz yang kayak gitu, Oh iya. banyak sekali, bukan satu dua. Dia menutupi sejuta keburukannya bersama istrinya gitu. Tapi kalau sama muridnya baik, sopan. Tatkala berhadapan dengan anak istrinya, Itu keluar dia yang sesungguhnya seperti apa dan bagaimana. Hati-hati makanya. malah lebih dari binatang. Iya, karena orang bisa menutupi keburukannya di hadapan orang-orang. Sama tetangga, ya ayo mari gitu. Ketemu sama temannya, ayo duduk. Nyampe depan istrinya, wah
garang langsung bawaannya marah-marah. marah-marah terus, Banyak nggak tuh bisa yang- lapar dikit karena karakter sesungguhnya seorang suami itu akan terlihat di Di hadapan rumah istrinya. Bagaimana dia bangun tidur, bagaimana pas dia capek, gimana pas dia susah, gimana pas nggak ada uang. Gimana Gimana kalau pas- abis beliin istrinya terus tiba-tiba diem itu gimana? Lebih baik sih diam. Denger ya ceramahnya Ustadz tuh baik-baik ya, diresapi dalam hati. Langsung masukin video itu di YouTube, pasti ada yang komen, oh Eri disuruh suaminya poligami. Kan udah disuruh jawab sama Pak Ustadz, nggak apa-apa yang penting bukan suamiku. Nah, nggak apa-apa bukan suami kita. Biar tidak terkesan kita agak jadi prasmanan agama ini. Melawan sunnah. Mana yang kita suka kita ambil, yang kita nggak suka kita buang. Karena ini bukan agama prasmanan. Banyak bulunya juga mungkin di situ. Enggak. Emang di sini apa namanya? Sedikit dagingnya. Ini banyak. Harus gini. Ya pintar-pintar kita gimana ngambilnya. Sebelah mana sih? Teh? Ini sih. Oh bukan di depan sini ya. Tidak bisa kok di sini. Ini apa sini? Yang apalagi udah usia 50 tuh kayak mau buka ban. Itu susah sekali. Ya, Saya bekam aja sini. kadang Nah, bekam aja sini nggak apa-apa. Ini kayak ini. kaku Ini sini, dia. sama diambil sini. Apa ambil di titik sini juga bisa nanti kayak gini. Tapi cari yang bekam paling kecil. Nomor paling kecil ya. Nggak ada kalau yang merah itu nggak ada deh. Ya ini paling kecil dia merah. Ini kok ada nih kecil banget nih. Ini yang Beda, putih nih. yang Beda putih. beda Oh. perusahaan. Beda itu. Tapi ganti. Asli kayak tangannya paru-paru ayat. Berhenti ngerokok langsingan ya. Berdosa orang ngerokok tuh ya. Pak Diri itu kemarin semua juga dia. Sama semuanya. Nah, tangan enggak? Tangan kayaknya. Saya keburu tidur. Oh dia nggak mau tangan. Enggak keburu tidur. Dia Siapa cepat yang sekali. tidur? Dia. Dia tidur. Itu cepat sekali tidur dia. Orang pijit dia tidur itu bahaya, bisa meninggal kalau Masa? kan banyak orang meninggal karena dipijit atau meninggal, nggak boleh tidur. Enak sih bunda aja. Kalau Nggak apa-apa dipijit, tidur. Tidur. Ya, tidur. Dia kecapean kali ini. Wih, lepuh-lepuh darahnya ya. Oksigen keluar, Oksigennya. oksigennya keluar. Ini yang dibilang kemarin tuh. Ya kenapa gitu kalau banyak oksigennya begitu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Karena ini kan dagingnya nggak bisa kesedot benar-benar ketarik gitu.
beruntung orang yang sudah menikah, masya Allah. Kak Ustadz belum menikah? Belum, makanya apa kata Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, seandainya aku ketahui umurku 10 hari lagi, aku bakal minta aku nikah dulu sama Allah. Tetap ya memang karena pernikahan itu kan yang kita bilang tadi, ibadah yang paling lama durasinya. Sholat kan cuma 5 waktu selesai gitu. Kalau nikah nih ya Allah, kita ketawa bercanda sama istri, ibadah. Anak kita tumbuh besar itu ibadah buat kita, jadi amal jariah kita. Karena anak itu tumbuh dari hasil keringat kita. Berarti saya kalau ngomel-ngomel berdosa. Momennya kayak gimana dulu untuk kebaikan anak kan, untuk membentuk karakter anak. Anak itu baik karena pendidikan kita itu ibadah buat kita. Kita di alam kubur tetap ngalir pahala kita. Masya Allah. Kalau orang udah nikah ya mati-mati gitu. Belum nikah mati-mati gitu. Gak ada yang doain. Gak ada yang doain. Kalau orang udah nikah kan anaknya ada, darah dagingnya dia. Amal jariah tuh yang ketiga tuh kan anak yang soleh kan. Iya. Terus bapak ngajar anak Al-Fatihah nih, dia sampai umur 70 tahun masih baca Al-Fatihah. Iya. Belum dia ngajar anaknya lagi, belum cucunya lagi, terus ngalir pahala buat kita. Apalagi anak-anak kita sudah bisa hafal juz 30. Nah, itu udah dari hasil keringat kita. Iya. Makanya luar biasa ibadah pernikahan. Makanya prestasi terbesar iblis itu adalah memisahkan pasangan suami istri. Itu prestasi terbesar. Makanya dalam satu hadis dikatakan yang dibenci oleh Nabi kan. Makanya dalam hadis dikatakan dari setiap hari itu setan tuh melapor ke iblis di singgasananya. Singgasana iblis ada di tengah samudra. Dalam hadis dikatakan. Jadi setiap harinya anak turunan iblis itu melapor, wahai Tuanku, saya sudah bisa membuat orang ini saling membunuh, ini orang bersengketa, saling gibah segala macam. Kata setan dianggap biasa, udah biasa. Tapi tatkala datang laporan, wahai Tuanku, saya sudah berhasil memisahkan pasangan suami istri. Kata iblis apa? Dibebas tugaskan, diberikan mahkota, langsung bebas tugas dia. Itu. Karena dengan perceraian cukup membuat Bani Adam bermusuhan antara keluarga. Cukup membuat anak-anaknya sengsara. Cukup membuat sang istri terlantar, bisa jadi kalau dia sengsara dari zina segala macam, kan ada frustasi segala macam. Iya. Dampaknya besar sekali kalau Orang perceraian. Makanya prestasi terbesar iblis bikin orang cerai. Makanya kalau dia malas saya sama istri saya, Udah pakai aroma. segala macam. Karena itu tugas setan itu. Wah, prestasi terbesar dia. Dalam hadis itu prestasi terbesar iblis adalah memisahkan Adam. Senang dia. Oh, paling terbesar, prestasi terbesar. Bahkan tatkala Juara umum. Berarti profesor dah dia itu. Dapat udah gelar. bebas tugas langsung dalam hadis. Dapat gelar profesor dia. Karena singgasana iblis kan ada di tengah samudra. Jadi setiap hari ngelapor ke sana. Saya sudah bikin orang saling bunuh. Kata Allah masih ada jalan buat dia. Dosa-dosa dia sendiri itu, enggak ada yang dia rugikan. Cuma yang dia bunuh dan dia dirinya sendiri yang susah gitu. Tapi kalau orang cerai, anak terlantar, sengsara, mentalnya rusak, keluarga kita bermusuhan, masa depan istri nggak karuan, kita waduh stres segala macam, ibadah terbengkalai segala macam, saling caci, saling maki, saling fitnah, saling gibah antar keluarga. Luar biasa dampaknya perceraian. Dapat penghargaan besar itu iblis itu ya. Prestasi terbesarnya, ya benar, Masya Allah. Itu hadis sahih itu. Makanya dalam kok pas orang berpacaran mesra-mesraan gitu, saat nikah biasa-biasa aja gitu. Karena udah pindah tugas Tulis setan itu. pun di status. Nanti dikira kita mau cerai sama orang. Ya enggak. Prestasi terbesar iblis itu adalah Menceraikan pasangan suami istri. Makanya Kalau menceraikan orang yang lagi pacaran, itu tugasnya setan. Dia hembuskan, ayo kalian berzina, tambah mesra. Tapi setelah nikah kok kayak gini, ternyata istri saya ini ya kan pasti ada bosan gitu, sumpah ngeliat istri. Makanya kita sebagai suami diisyaratkan menundukkan pandangan biar istri kita tetap yang paling cantik gitu. Iya. Makanya apa katanya, niscaya kata para ulama, kalau kita menikahi seluruh wanita yang kita lihat, seluruh wanita yang ada, kalau kita belum bisa menundukkan pandangan kita,
niscaya anjing-anjing yang berkeliaran di rumah kita akan lebih baik dari istri kita, akan lebih indah di istri kita. Karena kenapa? Kita nggak bisa nundukin pandangan kita, karena yang cantik pasti ada jauh lebih cantik, dan seterusnya. Kalau seandainya kita nikahin semua wanita yang kita lihat nih, tetap istri kita itu yang kita nikahin itu bakalan kok kayak gini, ternyata Jelek terus. Bahkan sampai anjing ya, saya bilang ternyata lebih indah anjing ini katanya. Nggak habis-habis. Udah habis-habis, karena emang soal itu bukan, itu seperti perumpamaan gitu. Kalau kita Fitrahnya. nggak bisa jaga pandangan itu, makanya salah satu kunci untuk menjadikan istri kita bidadari kita di dunia, udah kalau ada perempuan ya udah usah tundukin pandangan kita. Makanya kalau ya ke mall tuh nunduk. Kalau ke Sando itu kan terus sering nunduk. Enggak, dia kalau ke mall pegang tangan istri kuat-kuat supaya nggak belanja. Makanya hati-hati tuh, penting komunikasi dalam rumah tangga. Sudah pun tahan.